Jadi di sini kalau ada orang tua yang berhasil mendidik kita dari kecil, maka mereka lebih pantas untuk kita berbuat baik sama mereka. Tapi sebagian juga ulama menitik beratkan, kalau seandainya ada orang yang tidak dididik pun oleh orang tuanya dari kecil, tetap tidak menutup kemungkinan mereka bisa meraih pahala dengan mendoakan dengan doa ini. Karena kan doa ini lafadznya begitu, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil, ya, atau sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Kata ulama, kalaupun dia tidak dididik, ya, atau kasih sayang didapatkan dari mulai lahir, misalnya orang tuanya meninggal, atau orang tuanya membuang dia misalnya, maka paling tidak dia dari sperma ayahnya, dia sempat di kantong, di rahim ibunya, di perut ibunya, itu sudah cukup, ya, untuk harus orang tua kita bakti seumur hidup kita. Ini dimaksud dengan ayat tadi. Makanya saya bilang ini rincian yang luar biasa tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu lanjutannya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Perhatikan di sini. Jadi walaupun mereka salah, kita tidak boleh membentak mereka. Gitu kan? Itu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lanjutkan lagi, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Artinya biar juga perkataan mereka tidak baik, perkataan mereka kasar, keadaan mereka buruk, tetap kau berkata baik. Tidak boleh kita berkata buruk kepada keduanya. Ini bentuk baktinya. Allah rincikan di sini. Seperti apa berbuat baik sama orang tua. Allah pesankan lagi. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Merendah. Walaupun mereka marah, mereka caci maki, mereka berbuat buruk padamu. Tidak ada urusan. Ingat teman-teman, hubungan kita sama Tuhan kita Allah. Bukan sama manusia-manusia ini. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita punya variabel hukum dengan mereka. Seperti misalnya dengan orang tua kita. Kita kan lahir tidak pernah punya pilihan. Saya nggak bisa pilih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Nggak bisa. Memang dua-duanya harus tercatat sebagai status orang tua kita. Tugas kita, karena patuh kepada Allah adalah bakti sama mereka. Nggak boleh kita balas mereka dengan keburukan. Oh, kedua orang tua saya kafir, terserah, saya nggak mau urus. Oh, nggak bisa begitu. Ya, karena kita selalu menghubungkan teman-teman hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Dimulai dari surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75, itu yang diangkat pertama oleh penulis, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal saleh. Beda kan? Ada orang yang beramal saleh hanya sekedar ya sholat, yang penting sudah sholat, yang penting sudah sedekah, yang penting sudah puasa. Dia dengan orang sungguh-sungguh mengejar pahalanya, nggak mau luput sedikit pun pahalanya, walaupun setengah pahala nggak mau hilang. Ada yang afdal, yang paling awal yang dikejar sama dia. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, ya. Derajat-derajat yang tinggi, jauh dibandingkan dengan orang yang mau pas-pasan. Ada orang begitu sebenarnya. Yang penting saya masuk surga. Mau rendah, mau tinggi, ya, sesuai dengan niatnya. Harusnya kita mengejar yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian minta surga, minta firdaus. Mungkin amal kita tidak cukup sampai di sana, tapi Allah berikan kita kesempatan dengan cara memohon, merengek, manja dengan Allah SWT. Minta, tidak ada yang mustahil. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Jadi saran saya, Allah alam, ini musik memang harus ditinggalkan teman-teman. Insya Allah antum akan rasakan manfaatnya pada saat sudah ditinggalkan. Coba terapi seminggu, 2 minggu dan lihat hasilnya. Kita akan rasakan ketentraman jiwa. Pada saat saya bimbing umroh selalu jawaban jemaah saya begitu. Pertanyaan, Ustaz, kok di sini nyaman sekali ya? Keenak rasanya mau tiap hari begini. Apa kira-kira sebabnya? Saya bilang selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi memang di sini luar biasa pahalanya, juga kita termotivasi ingin mengejar ibadah di situ. Sisi yang lain saya tanya, Bapak Ibu di sini selama seminggu atau 9 hari pernah dengar musik? Nggak pernah Ustaz. Itu salah satu hal yang efeknya besar sekali, ya. Besar sekali pada kejiwaan, sehingga memang kita tidak terganggu dengan itu. Sampai Abu Bakar mengistilahkan radhiyallahu anhu, musik itu anak-anak panah syaitan, itu akan merusak hati seseorang. Sekali kena berbahaya sekali, gitu kan? Dan teman-teman yang hafal Quran tahu masalah itu. Kapan mereka dengar musik, maka sangat berpengaruh kepada kualitas hafalannya. Itu memang sudah umum. Jadi orang kalau hafal Quran yang paling pertama diingatkan 2 hal. Jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram, dan jangan dengar. Iblis berkata, ya Rabbi, pimpinan syaitan mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku. Dan dia memohon kepada Allah. Apa yang dia mohon?
laisa ahadun min khalqik. Tidak ada satupun hambamu. Iblis yang mengikrarkan itu. Ya. Illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isha. Kecuali kau sudah tentukan rezekinya dan penghidupannya. Makanannya, minumannya, segala macam. Apa kata iblis? Fama rizqi. Wahai Tuhanku, lalu apa rezekiku? Dia menyadari kalau dia sudah berbuat kesalahan. Gitu kan? Dan ini teman-teman pelajaran yang luar biasa. Bagaimana iblis yang selama ini pemimpin syaitan disembah-sembah oleh para dukun-dukun, para peramal, para penyamun, para ahli maksiat mengikuti bisikannya, itu juga hamba Allah. Dia tunduk kepada Allah dan Allah sudah berikan kepada kita gambaran dia adalah makhluk Allah yang membangkang. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, sama sekali. Maka harus difahami masalah. Dia juga memohon kepada Allah, lalu kenapa anda mohon kepadanya? Kenapa anda mohon kepadanya? Kenapa enggak mohon kepada Allah Azza wa Jalla langsung? Kenapa harus memohon kepada syaitan atau iblis? Qala, maka Allah berfirman, ma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jadi Allah bilang, satu-satunya sumbermu yang bisa kau hidup dengannya dan kau jadikan rezeki adalah semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Semua yang tidak disebut nama Allah padanya. Oleh karena itu kita dalam Islam, ya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis sahih, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Kenapa? Karena akan ada partisipasi syaitan di situ. Makan, minum, berpakaian, berinteraksi, apa saja. Anda kalau tidak menyebutkan nama Allah, maka secara otomatis syaitan ada ikut partisipasi. Sampai kita kalau mau masuk kamar mandi saja, yang umumnya kita dilarang berzikir di dalamnya, kalau mau masuk berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Sebagaimana sudah kita tahu, doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah lindungilah aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari ayahnya ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man aqala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang makan makanan, selesai makan maksudnya, kemudian mengucapkan setelah itu, alhamdulillahilladzi at'amanihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya makanan ini untukku. Atau memberiku makanan ini. Ya. Warazakanihi, dan menjadikannya rezeki untukku. Min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya yang lalu. Saking pentingnya menyebut nama Allah di makanan dan minuman, sampai pada tingkat Allah mengampuni dosa hanya dengan bersyukur setelah makan dan minum. Ya, ini luar biasa.